Sobat manajemen, selamat datang di podcast Ngobrol Manajemen. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai nih, tapi penuh makna tentang dunia manajemen yang ternyata nggak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini kita bakal ngebahas topik yang sangat seru nih dan inspiratif. Nah, adapun topiknya itu ada pengorganisasian, bagaimana cara kita ngatur tim biar nggak berantakan. Terus ada lingkungan manajerial, seperti bagaimana kita bisa baca situasi dan lingkungan sekitar, dan juga leadership versus manager. Nah, dimana apa sih bedanya pemimpin dan juga siapa sih yang lebih penting? Dan serunya lagi, aku nggak sendirian nih, tentunya aku ditemenin dari narasumber yang sangat inspiratif, yaitu pengurus organisasi di kampus kita tercinta. Halo Citra, apa kabar hari ini? Halo Putri, halo juga buat para pendengar setia Ngobrol Manajemen. Kabarku baik dong, meskipun jadwal rapat dan acara kampus lagi padat banget nih. Tapi siap banget dong untuk ikut ngobrol seru pada hari ini. Oke, langsung aja ya, tanpa basa-basi. Nah, kamu kan tentunya aktif di organisasi kampus nih. Ngomongin organisasi, tentunya nggak jauh-jauh dari pengorganisasian. Sebenarnya menurut kamu nih, pengorganisasian itu penting nggak sih dalam kegiatan organisasi kampus? Penting banget dong Putri, soalnya tanpa pengorganisasian yang jelas, kegiatan bisa kacau. Misalnya waktu kami nyiapin acara seminar kewirausahaan, kami bentuk tim kecil. Nah, ada tim acara, publikasi, konsumsi, dan perlengkapan. Setiap tim punya koordinator, jadi tugasnya lebih jelas dan komunikasinya lebih cepat. Benar banget sih menurutku. Jadi pembagian peran itu kuncinya yang sangat penting ya, biar kerja di organisasi itu nggak jadi tumpang tindih dan semua berjalan, dan semua rencana itu berjalan dengan lancar. Bener banget nih Put, itu juga yang bikin setiap anggota merasa punya tanggung jawab dan bagian penting di acara. Kalau pengorganisasiannya berantakan, sering banget tuh kejadian konsumsi telat, publikasinya lupa upload, dan akhirnya panik, jadi panik semua deh gitu. Benar banget sih apa yang kamu bilang tadi. Jadi bisa dibilang kayak pengorganisasian itu fondasi utama. Nah, biar kerja tim di organisasi kampus itu dapat berjalan dengan sesuai rencana dan juga berjalan lancar. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang pengorganisasian. Tentunya kalau kita ngomongin organisasi itu kan nggak lepas dari lingkungan manajerial. Menurut kamu lingkungan manajerial itu pengaruhnya besar nggak sih bagi kegiatan organisasi di kampus? Besar banget dong Put, lingkungan di sini bisa dari dalam atau di luar. Kalau dari dalam misalnya semangat anggota, komunikasi antar divisi, atau budaya kerja tim. Kalau dari luar itu bisa dari pihak kampus, sponsor, bahkan tren dari mahasiswa. Nah, kan kamu sudah tadi bilang ada dari pengaruh lingkungan luar dan juga dalam. Bisa nggak sih kamu berikan contohnya itu kayak gimana? Contohnya sekarang, organisasi kampus harus beradaptasi sama perkembangan teknologi digital. Misalnya, rapat yang dulu wajibnya tetap muka nih. Nah, sekarang bisa dilakukan lewat Zoom atau Google Meet. Atau cara promosi kegiatan kampus tuh yang dulu lewat poster fisik nih. Nah, sekarang pindah ke media sosial kayak dari akun Instagram atau dari akun TikTok. Wah, bener banget sih, sekarang kan banyak nih organisasi-organisasi kampus yang memposting kegiatannya di media sosial. Nah, jadi lingkungan manajerial itu kayak cuaca ya, bisa kita bilang. Kayak kita nggak bisa ngendaliin, tapi bisa siapin payung kalau kiri hujan. Perumpamaan yang pas banget tuh. Benar. Makanya manajer yang peka sama perubahan lingkungan bisa ambil langkah yang cepat dan tepat. Contohnya seperti misalnya kalau ada tren mahasiswa sekarang yang lebih suka kegiatan digital, organisasi harus bikin program yang relevan, bukan yang kegiatan ketinggalan zaman begitu. Benar banget sih, menurutku setuju banget. Jadi lingkungan manajerial itu bukan hal yang harus ditakuti nih, tapi justru menjadi peluang buat kita berkembang kalau kita bisa menyesuaikan diri. Bener, kunci cuma satu, adaptif, terbuka, sama perubahan. Itu yang bikin organisasi tetap hidup dan relevan. Benar banget sih menurutku. Nah, tadi kan kita udah ngebahas soal manajer yang adaptif nih terhadap lingkungan. Tapi aku jadi penasaran nih, apa sih bedanya manajer dan juga leader? Soalnya dua-duanya itu memiliki satu kesatuan yang sama tapi penting dalam organisasi. Nah, ini topik yang seru banget Putri. Jadi gini, manajer itu biasanya fokus ke sistem dan proses. Tugasnya memastikan semua berjalan sesuai rencana, aturan, dan target.
Sedangkan leader itu fokus ke manusia, bagaimana cara bikin tim itu menjadi semangat, termotivasi, dan punya visi misi yang sama. Oh, jadi menurut kamu tadi itu kan manajer itu tentang kayak dia proses dan juga sistem, sedangkan leader itu kayak gimana dia bisa memberi semangat motivasi di kerja tim. Nah, jadi berarti kalau manajer itu ngatur pekerjaan, sedangkan leader itu ngarahin tim biar jadi semangat. Seperti itu? Tepat banget. Contohnya di organisasi kampus, seorang ketua yang cuma nyuruh anggotanya rapat dan ngatur jadwal itu udah berperan sebagai manajer. Tapi kalau dia bisa bikin anggotanya semangat nih, merasa dihargai dan juga ikut punya tujuan yang sama, nah itu yang disebut sebagai leader sejati. Seperti itu. Benar banget sih, kayak aku dulu itu kan pernah join di panitia, dimana ketua kami itu bukan cuma ngatur tugas, tapi dia memberi semangat setiap timnya agar setiap tim itu merasa dihargai dalam organisasi. Nah, itu jadi contoh nyata. Makanya banyak orang bilang setiap leader pasti bisa menjadi manajer, tapi nggak semua manajer bisa jadi leader. Soalnya leadership itu soal berpengaruh dan keteladanan, bukan cuma jabatan, seperti itu. Nah, keren banget sih menurutku. Jadi intinya kayak organisasi itu bakal sukses kalau punya manajer yang sistematis, tapi juga punya jiwa pemimpin yang bisa menggerakkan orang-orang di dalamnya. Setuju banget, karena manajemen tanpa kepemimpinan itu kayak mobil tanpa bahan bakar. Nah, gimana tuh maksudnya tuh mobil tanpa bahan bakar? Nah, mobil tanpa bahan bakar itu tidak akan bisa jalan jauh dia, seperti itu. Oh, keren banget sih apa perumpamaan tadi. Jadi kuncinya itu atur sistemnya, tapi jangan lupa sentuh hatinya. Benar sekali. Sobat manajemen, itu saja pembahasan di podcast kita pada hari ini yang gak kalah serunya tentang topik pengorganisasian, lingkungan manajerial, dan juga manajer versus leadership. Benar banget, karena dengan mempelajari manajemen dan kepemimpinan, kita belajar cara mengatur diri sendiri, bekerja sama dengan orang lain, dan beradaptasi dalam perubahan. Nah, ilmu ini bukan cuma buat di dunia kerja nanti, tapi berguna juga dalam organisasi, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sobat. Nah, setuju banget nih, mahasiswa yang paham manajemen dan punya jiwa kepemimpinan pasti akan lebih siap menghadapi tantangan, bukan cuma jadi pengikut, tapi jadi penggerak dan inspirasi bagi sekitarnya. Jadi belajar manajemen dan kepemimpinan ini bukan sekedar teori, tapi bekal untuk menjadi pribadi yang terarah, bijak, dan berdampak positif. Betul banget. Jadi terima kasih sobat manajemen sudah menyimak podcast kita pada hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan topik yang gak